Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action terbaru yang berjudul Mirai, keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang cowok yatim piatu yang merupakan anak dari ramalan sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Awalnya sih dia tuh nggak percaya dan nggak mau jadi pahlawan karena dia harus menanggung tanggung jawab yang amat besar. Nah, apakah dia bisa jadi pahlawan bertopeng yang menyelamatkan dunia? So, langsung aja deh bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah perang kolosal 200 tahun sebelum Masehi. Asoka, sang kaisar agung, membantai ribuan orang untuk menaklukkan Kalingga. Setelah berhasil menaklukkan Kalingga, kehancuranlah yang dia dapatkan. Dari situlah dia menyadari sesuatu, kalau ada kekuatan ilahi di dalam tubuhnya. Tak ingin ada kehancuran lagi, Asoka membagi kekuatan ilahi miliknya ke dalam 9 buku keramat. Masing-masing buku itu menyimpan kekuatan yang amat besar. Setelah itu, Asoka pun memberikan ke-8 buku itu ke para pejuang yang menurut Asoka pantas untuk melindungi buku itu dari hawa jahat. Dan untuk buku ke-9 yang memiliki kemampuan keabadian, Asoka memberikannya ke orang bijak Gunung Agung yang memiliki kemampuan melihat masa depan. Selama berabad-abad pemegang buku itu terus melindungi tubuhku. Mereka juga mewariskan buku keramat itu dari generasi ke generasi ke orang-orang yang mereka anggap pantas untuk menjaganya. Selama ribuan tahun juga banyak orang yang mencoba mendapatkan tubuhku, dari Romawi, Yunani, Mongolia, Mughal, bahkan Pak Kumis Hitler. Tapi buku itu terus aman karena dijaga oleh orang yang tepat. Sampai di tahun 2000, di sebuah kuil di pegunungan Himalaya, tempat buku ke-9 disegel. Diperlihatkan kepala Asaram yang bernama Bansi dikasih tahu muridnya kalau kuncen buku sudah bermeditasi selama 2 hari nonstop. Kita juga diperlihatkan juru kunci buku ke-9 yang bernama Ambika melihat masa depan. Dia melihat kekacauan yang amat besar yang akan membuat dunia kiamat. Sadar akan datang malapetaka, Ambika meminta Bansi mengirim pesan ke 8 pemegang buku yang lain. Dengan menggunakan merpati pos, pesan itu pun traveling ke segala penjuru dunia. Singkat cerita, seluruh pemegang buku pun berkumpul di Ambika Asaram. Ambika menceritakan terawangan masa depan yang dia lihat. Dia menyarankan agar mereka bersatu untuk mencegah malapetaka itu terjadi. Tapi mayoritas dari pemegang buku merasa tidak perlu, karena dengan kekuatan yang masing-masing mereka miliki, mereka bisa mengalahkan malapetaka itu. Karena para pemegang buku ini tidak mau bekerja sama, Ambika pun berencana pergi ke Gunung Kailas, gunung keramat tempat petapa sakti Mahayogi tinggal. Bansi jelas saja melarang, nggak mungkin Ambika bisa pergi ke gunung itu dengan kondisi hamil gede seperti sekarang. Namun Ambika nggak punya pilihan lain. Inilah satu-satunya cara untuk mencegah malapetaka merajai dunia. Dengan tertatih-tatih, Ambika melewati jalan yang amat berat. Sampai di titik, dia pun pingsan karena kelelahan. Ketika tersadar, Ambika sudah diselamatkan oleh Mahayogi. Intinya sih, Mahayogi berkata kalau tidak akan ada seorang di masa kini yang bisa mencegah malapetaka itu terjadi. Tapi Ambika tetap ingin mencegah hal itu apapun resikonya. Karena melihat kesungguhan hati si Ambika, Mahayogi pun menjelaskan ada sebuah senjata kuno Dewa Rama yang disebut Mirai yang hanya bisa dikuasai oleh orang yang terpilih. Ambika pun pengen mengambil tuh senjata, tapi Mahayogi malah bertanya, apakah Ambika berani mengorbankan sesuatu yang amat penting? Mahayogi menunjuk perut Ambika. Apakah Ambika mau mengorbankan calon bayinya? Sontak Ambika pun langsung kaget. Menurut terawangan masa depannya, anak yang akan dilahirkan Ambika akan menjadi sosok terpilih yang bisa menguasai senjata itu. Tapi anak Ambika itu harus menemukan senjata Mirai dengan takdirnya sendiri. Tidak boleh ada campur tangan Ambika sama sekali. Singkat cerita, setelah melahirkan putranya, Ambika meninggalkan anaknya yang dia beri nama Veda di tepian sungai Gangga, Varanasi. Sekarang hanya takdirlah yang akan menentukan apakah Veda bisa menjadi orang yang terpilih atau dia mati kelaparan. Setelah meninggalkan putranya sendiri, Ambika membawa buku ke-9 ke suatu tempat yang sangat rahasia. Dia menyegel buku itu beserta dirinya sendiri, menunggu putranya menyelamatkan dunia seperti yang diramalkan oleh Mahayogi. Nah, sebelum lanjut, Om terima kasih dulu nih untuk Kak Hani aja yang udah ngirimin Om super thanks. Semoga rezeki kakak ini dilimpahkan selalu ya. Terus kalau kalian mau support Om, bisa pakai super thanks juga ya. Terima kasih sekali. Ambika Asaram 25 tahun kemudian diperlihatkan seorang gadis yang bernama Fiba. Fiba ini menjadi penerus Ambika sebagai petapa Asaram. Setelah mendapatkan terawangan masa depan, Fiba mendatangi Bansi. Bansi pun sadar kalau saatnya telah tiba.
Dia menceritakan ramalan 25 tahun yang lalu soal malapetaka yang akan menghancurkan dunia. Saat ini sosok iblis yang bernama Mahabir Lama sudah berhasil merebut 6 buku keramat. Sosok itu tidak bisa dihentikan kecuali oleh orang yang terpilih. 25 tahun yang lalu, Ambika berpesan ke Bansi kalau waktunya telah tiba, Bansi harus mencari putranya dan memberitahu kalau takdir lahirnya adalah sebagai pahlawan bertopeng. Karena hal itulah, Bansi pun memerintahkan si Fiba untuk mencari sosok yang terpilih itu. Singkat cerita, Fiba pun langsung pergi ke Varanasi. Dia mencari orang yang bernama Veda Prajapati. Nah, pas nanya ke polisi sih aslinya tahu tentang nama itu. Tapi itu polisi India nggak mau ngasih tahu kalau nggak dikasih uang pelicin. Buat Fiba yang petapa suci, hal itu nggak jadi masalah. Fiba pun langsung membaca tuh pikiran polisi maruk duit. Udah deh, Fiba pun langsung tahu di mana si Veda dulu dibuang. Sesampainya di lokasi, Fiba berencana membaca pikiran seorang petapa Agori. Tapi orang itu langsung bilang kalau Fiba nggak perlu membaca pikirannya. Dialah yang merawat Veda dari bayi karena melihat garis takdir si Veda. Baba Agori juga ngasih tahu kalau Veda itu memiliki sesuatu yang spesial. Di usianya yang ke-10 tahun, Veda tiba-tiba bilang kalau bintang di langit menyuruh dia pergi ke timur. Setelah itu, Veda pun langsung pergi merantau ke timur. Itulah terakhir kalinya Baba Agori melihat si Veda. Nggak mau membuang waktu, Fiba pun langsung pergi ke Kalkuta. Dia mencari informasi tentang keberadaannya si Veda. Sampai di titik, dia menemui mas-mas penjual batu bara yang bernama Toyib. Toyib bercerita kalau dulu dia dan Veda pernah menjadi sahabat. Sampai suatu hari, Veda bilang kalau bintang meminta dia pergi ke selatan. Nah, di masa kini, kita diperlihatkan sebuah daerah kawasan maling. Di kala itu, ada bos gangster yang bernama Botak lagi menyandra mas-mas Malang. Dia kesel karena genjosnya dicolong sama si Veda. Gebleknya, pas minta tuh daun laknat dikembaliin, temannya si Veda, si Muni dan si Babu malah lempar daun ketumbar. Sama-sama ijo kok bos, matamu ijo. Udahlah, nggak usah pakai banyak omong. Veda pun menghajar para begundal-begundal itu. Karena terus diserang, Veda berniat membakar satu drum genjosnya si Botak. Gebleknya, tuh para preman malah nyiram bensin yang mereka kira sebagai air. Alhasil, tuh gedung pun langsung jeblok. Tak lama berselang, datanglah inspektur polisi yang bernama Asok. Dia ketakutan dan mager banget karena harus ngurusin kasus kayak gini. Di waktu yang bersamaan, Fiba juga sampai, tapi dia sudah terlambat. Orang yang dia cari lagi digelandang polisi. Nggak mau pahlawan dunia membusuk di penjara, Fiba mendatangi kantor polisi. Dia meminta semua orang di dalam sel untuk dibebaskan. Dengan pengetahuan hukum yang dia baca dari pikiran para polisi-polisi itu, Fiba bilang kalau polisi baru bisa menangkap penjahat kalau ada bukti. Sedangkan bukti genjos sudah kebakar habis. Kalau Asok tetap pengen menangkap mereka semua, Asok yang akan kena masalah. Alhasil, semua orang di sana pun dibebaskan. Tapi walaupun demikian, Veda itu nggak ada terima kasihnya babar blas dan malah melengos pergi begitu aja. Pas sampai di markasnya, Fiba kembali mendatangi si Veda. Fiba juga langsung pengen membaca pikirannya si Veda, tapi nggak kayak orang-orang lain. Pikiran Veda itu diblokir, jadi tuh pikiran nggak bisa dibaca sama sekali. Fiba yakin kalau dia tuh nggak salah orang. Adalah intinya, Fiba menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Tapi Veda itu nggak mau percaya. Bahkan Muni bilang, ini cewek cantik tapi kayaknya habis keluar dari RSJ deh ya. Fiba pun bilang kalau dia nggak bisa membaca pikirannya si Veda. Itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti kalau Veda itu adalah pahlawan titisan dewa. Nah, karena nggak percaya dan pengen bukti, Veda menyuruh si Fiba membaca pikirannya si Muni. Pas di terawang, ini otak mas-mas isinya ngeres banget, mesum parah dah. Fiba juga bilang kalau Veda itu dikaruniai kemampuan bisa mempelajari segala hal dengan mudah tanpa harus ada yang ngajarin. Seketika, Fiba pun menyerang si Veda dan berhasil ditangkis. Gebleknya, dari kejauhan dua polisi koplak membuntuti si Fiba. Mereka itu penasaran apakah Fiba ini anggota teroris yang merencanakan kejahatan besar. Untuk lebih memastikan, Asok berencana menaruh alat pelacak di markasnya si Veda dan di kamar hotelnya si Fiba. Nah, dari kamar hotelnya, Fiba mengirim pesan ke Asaram kalau dia telah menemukan sosok Veda. Bansi pun bilang kalau mereka akhirnya bisa menemukan setitik cahaya di tengah kegelapan. Di lain tempat diperlihatkan orang yang bernama Mahabir Lama. Dia memanggang kadal dan menempah pedang buntung. Scene kemudian berpindah ke Jepang, Oshino Ninja Dojo, tempat buku ketujuh tersimpan. Di kala itu, kepala ninja Hanzo Hattori kedatangan tamu. Dua orang profesor sejarah yang bernama Robert dan Johnny. Mereka itu ngasih tahu kalau tuan mereka sangat menginginkan buku ketujuh. Kalau Hanzo Hattori mau menyerahkan buku itu dengan sukarela, dojo itu tidak akan dibantai.
Tentu aja Hanzo menolak mentah-mentah. Gak lama kemudian datanglah Mahabir lama dengan pedang transparannya. Seketika Mahabir pun langsung membunuh ninja-ninja di sana. Sadar lawannya itu hebat, Hanzo mengeluarkan jurus bayangan hitam, ilmu dari buku ke-7. Tapi sekali gebuk, Hanzo pun langsung tepar. Setelah membunuh Hanzo, Mahabir mendapatkan buku ke-7. Tinggal 2 buku lagi, dia akan menjadi sosok iblis yang setara dengan dewa. Kembali lagi ke Veda. Pas lagi ngobrol sama si Fiba, Veda itu diserang oleh preman lokal. Alhasil, Veda pun langsung ditarik sama si Fiba. Di tempat yang sepi, gelap, dan tersembunyi, Fiba menyuruh Veda untuk diam. Namun pas Fiba mulai senggol-senggol susu, Veda merasakan getaran yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mana ini cewek wangi banget lagi. Fiba yang menyadari ada getaran dari tubuh bawahnya si Veda berkata, "Aku itu emang gak bisa membaca pikirannya kamu, tapi aku tahu apa yang kamu pikirkan sekarang, cok." Malam harinya, Veda pun curhat sama si Muni. Baru kali ini jantungnya dak-dik-duk ser pas ngeliat cewek. Tapi Muni memperingatkan si Veda kalau tuh cewek kayaknya nggak beres deh. Namun Veda nggak mau denger. Keesokan harinya dia mendatangi hotelnya si Fiba untuk nembak. Nggak lupa bawa bunga juga. Tapi pas sampai di hotel, mereka langsung cengok karena hotel itu dipenuhi oleh mbak-mbak open OB. Jelas saja Veda pun jadi mikir macam-macam dong sama si Fiba. Adalah Fiba pun bilang kalau di dunia ini ada 9 kitab keramat. 7 dari 9 kitab itu sudah dikuasai oleh sosok jahat. Tugas ibunya si Veda adalah melindungi buku ke-9 dan namanya adalah Ambika Prajapati. Nah, pas mendengar soal ibunya, Veda pun langsung emosi. Dia menganggap dia itu yatim piatu. Pas tahu ibunya ternyata masih hidup, Veda amat marah karena telah menelantarkannya dari orok. Di lain sisi, Mahabir mulai menguasai jurus bayangan dari buku ke-7. Di kala itu, Robert bertanya, kenapa mereka nggak ngambil buku ke-9 dulu aja, buku yang bisa membuat orang jadi abadi. Mahabir menceritakan kalau penjaga buku ke-9 itu sangat kuat. Dulu dia pernah dikalahkan oleh penjaga buku ke-9 dengan mudah. Kalau mau buku ke-9, dia harus mendapatkan ke-8 buku terlebih dahulu. Tibet, di sebuah ashram, diperlihatkan guru spiritual memanggil cewek yang bernama Yuka. Guru itu yakin kalau Yuka sudah bisa menjadi pejuang. Yuka pun ditugaskan pergi ke Ambika Ashram untuk melindungi ashram itu. Setelah dikasih tahu lokasi ashram super rahasia itu, Yuka pun langsung mengeluarkan sosok aslinya. Dia langsung membunuh guru spiritualnya. Rupanya sejak awal dia tuh anteknya si Mahabir yang ditugaskan untuk mencari tahu keberadaan Ambika Ashram. Kembali lagi ke peran utama kita. Fiba tetap nggak mau berhenti memujuk si Veda untuk mengakui kalau dia emang pahlawan. Veda pun berkata kalau dia itu penjahat, dia itu sering menipu, mencuri, dan merampok. Tapi Fiba melihat kalau apa yang diperbuat oleh si Veda selalu berujung kebaikan. Jengkel sama ini cewek cantik, Veda mengajak si Fiba ke sebuah parkiran. Dia, Muni, dan Babu merencanakan mencuri sebuah mobil mewah. Hal itu untuk membuktikan kalau dia itu orang yang jahat, bukan orang baik. Namun pas lagi pamer kejahatannya, terdengar suara gedombrengan dari bagasi. Pas dibuka, ada 2 anak kecil yang diculik. Hal itu membuat si Veda semakin heran, karena apa yang dibilang sama si Fiba terus-terusan benar. Malam harinya, Fiba juga bilang kalau bintang-bintang selalu memandu setiap langkahnya si Veda. Fiba juga mengajarkan sebuah segel genjutsu. Dengan jurus itu, Veda bisa mengeluarkan Amaterasu dan Kagebushi no Jutsu. Nah, pas mau mencoba tuh segel jutsu, Fiba ngasih tahu kalau segel itu dibuat oleh ibunya si Veda. Seketika Veda nggak mau melanjutkan pembicaraannya karena dia tuh sangat membenci sosok ibunya. Ya, walaupun Veda sendiri nggak pernah lihat sosok ibunya itu seperti apa sih ya. Namun Fiba terus saja memaksa, dan benar aja pas membuka segel jutsu, Veda bisa melihat kenangan masa lalu, bahkan pas dia masih jadi janin di perut ibunya. Seketika Veda pun langsung menangis dan mimisan. Tapi walaupun sudah membuktikannya sendiri, Veda masih belum mau percaya dengan apa yang dia lihat. Maroko, diperlihatkan Mahabir mulai mengincar buku ke-8, buku dengan kekuatan suara. Sadar ada hawa iblis yang mendekat, Al-Qadrun langsung menyuruh pasukannya mengeluarkan senjata wasiat. Dengan senjata suara itu, Mahabir sempat kelimpungan. Sadar ini nggak akan mudah, Mahabir langsung memanggil pedang buntung. Dengan memandukan seluruh kekuatan dari buku 1 sampai buku 7, Mahabir bertarung mati-matian melawan pasukan Al-Qadrun. Lihat sendiri aja ya, berantem masa yang om ceritain.
Nah, di saat Mahabir sibuk dengan pertempurannya, Al-Qadrun mengambil buku ke-8 di balik piano jadul. Tapi sialnya, Al-Qadrun itu langsung dibun-bun dan Kabir berhasil mendapatkan buku ke-8. Diperlihatkan Yuka yang berhasil menemukan lokasi asram rahasia itu. Dia meminta si Bansi untuk menyerahkan buku ke-9. Tapi Bansi jelas saja nggak mau ngasih tahu di mana buku ke-9 itu disegel oleh Ambika. Sialnya, pas lagi ngobrol-ngobrol, ada merpati pesan yang datang. Yuka jadi sadar kalau orang dalam ramalan sudah berhasil ditemukan. Sadar tuh buku nggak ada di asram ini, Yuka langsung membantai semua orang dan membakar asram Ambika. Yuka juga ngasih alat pelacak ke kaki burung Doro, biar Yuka bisa membunuh orang dalam ramalan sebelum dia membahayakan majikannya, Mahabir. Malam harinya diperlihatkan ibu-ibu bunting dan anaknya mendatangi tempatnya si Veda. Ibu-ibu itu pengen membeli komputer bekas untuk anaknya. Melihat tuh emak-emak lagi hamil gede, Veda berkata biar dia yang mengantar tuh komputer ke rumah. Bahkan dia menggratiskan komputer bekasnya. Mendengar itu, tuh emak-emak pun sangat berterima kasih dan bilang kalau ibunya Veda pasti sangat bangga punya anak baik seperti si Veda. Lah yang sewot malah si Muni, gara-gara si Viba, Veda jadi berubah. Nggak terima temannya jadi baik, Muni menyuruh si Babu buat memperingatkan si Viba. Singkat cerita, Babu mendatangi kamar hotelnya si Viba dan berniat mengusir si Viba dari kehidupannya si Veda. Tapi momen datangnya itu nggak tepat. Merpatinya si Viba datang dengan noda darah. Viba pun langsung tahu kalau keluarganya di Ambika Asram sudah dibantai habis. Apalagi ada pelacak GPS di merpati itu. Ngeheknya, Asok dan Sebastian yang nguping malah salah paham dan memerintahkan pasukan untuk menangkap si Viba. Tak lama berselang, Yuka dan pasukannya sampai di hotel. Dia langsung nanya ke resepsionis di mana kamarnya si Viba. Sadar ada aura jahat, Viba dan Babu pengen langsung kabur. Nah, pas Viba keluar, Asok memerintahkan menangkap si Yuka aja. Ngeheknya, polisi-polisi kucluk itu langsung dibantai habis sama si Yuka. Bu, kok komandanku ada di mobil noh, bunuh komandanku aja ya bu ya. Karena ketakutan, Asok ngasih tahu lokasi Viba dan si Veda. Nah, di tempatnya si Veda, Viba langsung memeluk si Asok. Viba cerita kalau Ambika Asram telah hancur, jadi sekali lagi Viba memohon agar Veda memenuhi kepercayaan mereka untuk jadi cahaya di tengah kegelapan. Sialnya, Yuka itu malah keburu datang. Ya udah, mereka pun berantem. Sayangnya, Yuka itu masih terlalu kuat untuk Veda yang sekarang. Ketika Veda hampir dibun-bun, Viba langsung mengancam membun-bun dirinya sendiri. Viba bilang hanya dialah satu-satunya orang yang tahu di mana buku ke-9 berada. Alhasil, Veda berhasil bebas dari kematian, sedangkan Viba dibawa pergi oleh si Yuka. Sadar dia itu lemah dan tidak bisa melindungi cewek yang dia sukai, Veda langsung membuat segel jutsu. Dia melihat flashback di masa lalu, ketika Mahayogi meramalkan, suatu hari ketika darah dan air mata Veda bersatu, simbol dewa akan muncul, yang berarti Veda sudah memilih takdirnya sebagai pahlawan. Dari simbol tato di badannya, Veda dan yang lain berhasil memecahkan arti dari simbol itu. Yang intinya tuh simbol menunjukkan suatu koordinat di suatu tempat di pegunungan Himalaya. Karena hal itu jugalah Veda ingin mendatangi itu tempat. Ngeheknya, Muni itu malah nyolot. Dia itu nggak setuju, ngapain juga harus bersusah payah ke tempat terpencil kayak gitu. Tapi Veda nggak peduli, dia akan tetap pergi ke sana. Babu yang semalam lihat Veda diculik, akhirnya juga ingin menemani si Veda pergi ke sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di pegunungan Himalaya. Tapi karena medan yang amat berat, Babu itu udah nggak kuat lagi. Alhasil, Veda berjalan seorang diri menuju lokasinya Mirai. Di sebuah desa, Veda diperingatkan untuk tidak jalan lebih jauh. Selama ini, orang yang menuju Gua Dewa Garuda tidak pernah kembali lagi. Tapi Veda nggak peduli dan terus berjalan. Ketika sampai di lokasi, Veda terjerembab jatuh ke dalam gua. Di sana, dia melihat sebuah tongkat yang dikelilingi cahaya. Veda yakin kalau tongkat itu adalah senjata Dewa Rama, Mirai. Tapi pas berjalan menuju tuh tongkat, seketika keluarlah burung Garuda penjaga tongkat Mirai. Ya udah, Garuda itu pun langsung menyerang si Veda. Sialnya, mereka berdua itu malah terjerembab jatuh ke dalam danau yang membeku. Di saat itu, Veda hendak membunuh Garuda. Tapi tiba-tiba sosok ibunya keluar. Ambika berkata, untuk mengalahkan Mahabir, Veda harus memiliki banyak sekutu. Ya udah, Veda nggak jadi membunuh tuh Garuda. Entah gimana caranya, Veda bisa menguasai jurus yang bisa menjinakkan burung legenda itu. Singkat cerita, Veda berhasil mendapatkan senjata Mirai.
Nah, ketika kembali ke desa, semua orang kaget karena Veda lah satu-satunya orang yang bisa kembali hidup-hidup dari Gua Garuda. Sontak seluruh warga desa pun langsung bersujud kepada si Veda. Di lain tempat, Ashok dan Sebastian mendatangi markas pasukan khusus. Mereka nunjukin video pembantaian Yuka ke Raju. Melihat itu, Raju berniat membantu si Ashok. Dia dan Zoya akan turun tangan langsung memburu orang yang berani menyerang polisi. Nah, di suatu tempat, Viva juga diperlihatkan disiksa. Kukunya dicabutin sama si Yuka karena si Viva itu terus saja menutup mulut. Kembali lagi ke Veda, walaupun udah mendapatkan tuh senjata legenda, dia itu nggak bisa merasakan kekuatan besar dari tuh senjata. Seketika ada pohon tumbang. Pas mau menyelamatkan anak-anak yang akan ketiban, tuh pohon tiba-tiba berhenti. Rupanya tuh pohon ditahan oleh Mahayogi. Melihat orang yang ada di kenangan masa lalunya, Veda langsung bertanya ke Mahayogi. Seketika mereka berdua pun terlempar ke suatu tempat. Sadar itu tongkat punya kekuatan super, Veda itu malah bilang dia akan teleport ke tempat ibunya berada dan mukul pakai tuh tongkat karena tuh emak-emak udah melantarkan dirinya dari kecil. Tapi tuh tongkat gak mau bekerja. Mahayogi bilang tongkat itu cerminan dari pemegangnya. Kalau yang memegang punya pikiran jahat, tongkat itu gak mau mengeluarkan kekuatannya. Pas Mahayogi memegang tuh tongkat, mereka kembali terlempar ke tempat lain. Intinya sih, Veda harus menjadi selaras dengan tongkat Mirai agar si Veda bisa menguasai tuh senjata. Untuk lebih mudah menguasai Mirai, Veda harus mengunjungi tempat-tempat yang dulu pernah didatangi oleh Dewa Rama. Habis itu mereka pun kembali ke kampung deh. Veda yang habis traveling lompat-lompat langsung pamer ke Babu. "Bu, lu nggak kaget apa gue hilang-hilang tiba-tiba?" "Lah, hilang apaan? Kalian berdua cuma diam-diaman mematong sambil pandang-pandangan. Aneh kira kalian itu hombreng malahan." Nah, di markas Mahabir diperlihatkan Viva yang dibawa menghadap. Di saat itu, Mahabir berniat membaca pikirannya si Viva. Tapi gak bisa karena pikirannya sudah diblokir. Viva pun bertanya apakah Mahabir itu tidak takut dengan hukuman dewa karena sudah jadi jahat banget. Namun Mahabir berkata dia tidak percaya dengan dewa, tujuan hidupnya untuk membantai semua dewa di dunia ini. Mahabir menceritakan kisah kelamnya pas dia masih kecil. Suatu hari ada dukun yang mengatakan kalau Mahabir akan tumbuh menjadi orang yang membawa petaka dan kekacauan. Gara-gara ramalan tuh dukun gak jelas, kehidupan Mahabir pun jadi hancur. Keluarganya membencinya, semua orang di desanya juga memusuhinya. Padahal dia cuma anak kecil yang gak tahu apa-apa. Walaupun semua orang kasar sama dia, Mahabir tetap ingin membuktikan kalau dia itu bisa berguna untuk desa. Dengan tangan kecilnya, Mahabir membuat saluran irigasi yang bisa mengaliri ladang di desa. Tapi warga desa malah menganggap kalau itu perbuatan dewa yang mengaliri desa dengan air. Jengkel sama ini orang-orang mabok agama dan gak bisa berpikir logis, iblis di jiwanya Mahabir pun bangkit. Dia pun langsung membunuh seluruh keluarganya, membunuh pendeta desa, dan membantai seluruh tetangga-tetangganya. Semenjak saat itu, Mahabir bertekad akan menghancurkan dunia yang diciptakan oleh dewa. Mahabir ingin menciptakan dunia yang ideal bagi dirinya. Namun Viva ngasih tahu dunia yang diciptakan dari kehancuran bukanlah dunia yang ideal. Mendengar omongannya si Viva, Mahabir teringat dengan sosoknya si Ambika yang dulu pernah bilang hal yang sama persis kayak gitu. Nah, udah cukup ngobrol-ngobrolnya. Mahabir memerintahkan Yuka untuk memburu si Veda. Mahabir juga ngasih trompet sakti buat jadi senjatanya si Yuka. Si Dahak Setram. Veda disuruh mencari tahu sendiri gimana cara mengaktifkan kekuatan Mirai. Di sebuah pasar, dia melihat ada pendeta yang memberikan berkat untuk senjata-senjata. Ya udah, dia pun pengen ikut minta berkat. Tapi pendeta itu menolak. "Tongkat apa nih? Ini bukan senjata, ini tongkat hansip." "Lah, senjata legend dibilang tongkat hansip, cok." Veda pun langsung protes dan meminta Mahayogi ngasih tahu to the point aja. Tapi tiba-tiba ada dedek-dedek gemes yang bilang, "Kalau senjata itu tuh bagus, coba kamu datang ke kuil belakang desa om. Kuil itu dulu menjadi tempat semedi Dewa Rama." Singkat cerita, Veda sampai di reruntuhan kuil. Mereka sempat bertanya ke mas-mas gelandangan yang lagi goleran di sana. Tapi ujuk-ujuk sosok Viva pun keluar. Rupanya Yuka berhasil menemukan lokasinya si Veda. Ya udah, Veda pun langsung dikepung, berantem deh. Ngeheknya, tangannya si Viva langsung disayat sama si Yuka. Mau nggak mau, Veda harus segera beresin para begundal-begundal itu biar nyawa Viva nggak bablas. Tapi walaupun udah mengeluarkan semua kemampuannya, Veda tetap aja nggak bisa menang lawan si Yuka. Nah, di sisi lain, Viva terus kehilangan darah. "Wah, seru ya berantemnya ya. Seru-seru matamu, malah nonton dong. Nolongin Viva dulu kayak atau gimana?" Ambulah.
Namun tiba-tiba angin pun berhembus. Seketika Tu Tongkat pun menghampiri si Veda. Habis itu Tu Tongkat pun mengeluarkan kekuatan aslinya. Fix udah jadi jagoan beneran sekarang. Udah lihat diri aja ya. Singkat cerita, Yuka pun berhasil terbunuh dengan kekuatan Veda yang sekarang. Sayangnya, pas lagi ingin menyelamatkan si Fiba, semua telah terlambat. Fiba sudah kepleh-kepleh sakratul maut. Namun pas Tu Tongkat gelinding ke tangannya si Fiba, semua lukanya si Fiba langsung sembuh. Tok ceramat ya. Setelah mendapatkan kekuatan Mirai, Veda mendapatkan bisikan dari ibunya kalau dia harus pergi menuju tempat yang bernama Tantra Vanam, tempat buku ke-9 disegel. Di saat yang bersamaan, Asok dan pasukan khusus lagi menunggu seseorang, orang yang bisa membawa mereka ke tempat si Veda. Lah kambing si Muni oh dasar bangke pengkhianat. Muni pun pengen buat perjanjian kalau dia bisa membawa polisi menemukan si Veda, Veda itu nggak boleh disakiti. Kalau Fiba mah bodo amat mau diapain. Muni tahu kemana si Veda akan pergi karena sebelum ini Babu ngabarin, yaitu ke daerah yang bernama Kamakya. Singkat katanya, mereka pun sampai di Kamakya. Veda mendatangi kuil untuk melengkapi kekuatan Mirai. Nah di sana Asok CS sudah menunggu. Babu yang bingung kudu ngomong sama siapa bertanya ke Baba Agora, "Bangke, si Muni cowok." Sadar ada Muni di sana, mereka pun pada heran. Namun belum sempat ngegrebek, keluarlah pendeta suci yang bernama Agama Bahali, orang yang dulu memegang buku pertama. Fiba menjelaskan kalau Veda ingin lebih mengenal Mirai dan Ambika, Veda harus meminta keterangan dari Bahali. Seketika Veda pun langsung menculut menghampiri si Bali. Nah dikala itu Raju menembakin si Veda. Tapi tenang, Mirai melindungi Veda dari segala mara bahaya. Sadar Veda membawa Mirai, Bahali meminta semua sukunya untuk menahan diri. Sontak Bali pun langsung memperkenalkan ke semua suku kalau pahlawan mereka telah tiba. Hip hip hore, hip hip hore. Tak lama setelah itu Bali mengajak si Veda ke suatu tempat. Asok dan yang lain jelas saja membuntuti mereka. Tapi seketika mereka langsung terlempar ke pinggir tebing. Raju pun nanya, kenapa sih kita bisa sampai sini? Itu bubuk hitam apaan ya tadi ya? Oh, itu tuh bubuk campuran kayu manis, cengkeh, kapulaga, ketumbar sama merica. Ndak iyo. Ya ndak tahu lah, aku juga bingung, malah nanya-nanya. Singkat katanya, mereka pun sampai di sebuah desa tersembunyi. Bali menunjukkan sebuah patung yang terbakar. Bali bilang kalau suku mereka selamat karena pengorbanan Ambika Prajapati. Pengorbanan? Lah, maksudnya piye Pak D? Bali pun menceritakan kisah yang masih dia sesali sampai saat ini. 4 tahun yang lalu, Agama Bahali nggak sengaja melewati desa yang terbakar. Rupanya itu adalah desanya si Mahabir. Bali bertanya apa yang sedang terjadi di sini. Mahabir pun berbohong kalau ada perampok yang membakar dan membunuh semua orang desa. Karena iba, Bali mengajak Mahabir ke desanya tanpa tahu fakta yang sebenarnya. Sesampainya di desa, Mahabir menemukan apa yang selama ini dia cari. Orang-orang menghargai dia selayaknya manusia. Mahabir juga menjadi teman dekat anak Bahali yang bernama Subahu. Sampai ketika Mahabir remaja, Mahabir sudah bisa menggunakan ilmu dalamnya untuk membantu warga desa. Warga desa juga sangat menyukai si Mahabir yang selalu membantu mereka tanpa pamrih. Sampai di titik Bali memutuskan akan mewariskan buku ke-1 ke penerusnya. Siapa saja yang bisa memenuhi ekspektasinya akan menjadi pewarisnya. Pas penilaian, Subahu berhasil membakar boneka sampai gosong. Mahabir yang ingin jauh lebih keren malah meledakkan tuh boneka. Namun bukannya pujian, Mahabir itu malah dapat omelan. Ketika jutsu digunakan dengan amarah akan menghasilkan kekacauan. Gara-gara hal itu jugalah jiwa iblis Mahabir kembali muncul. Dia itu iri dengki atas pencapaian Subahu. Di hari itu juga Mahabir melakukan ritual sesat. Mahabir juga membagikan gelang kutukan ke seluruh warga desa. Sampai suatu hari, Bali yang baru pulang dari berkelana bertanya kenapa seluruh warga desa mengenakan gelang dengan hawa jahat. Seketika Mahabir pun keluar sambil melempar si Subahu yang udah tewas. Mahabir juga langsung membelenggu si Bali menggunakan rotan pohon. Nggak cuman itu, ternyata Mahabir juga bisa menggunakan peluru bayangan yang hanya bisa dikuasai oleh pemegang buku keramat. Rupanya pas membunuh Subahu, Mahabir juga mempelajari isi dari buku pertama. Di saat para warga ingin menyerang Mahabir, Mahabir pun langsung mengaktifkan gelang kutukan. Sampai semua orang pun langsung tengeng salah bantal. Sialnya, kutukan itu sangat kuat. Hanya kematianlah yang bisa membebaskan orang-orang itu dari kutukan.
Sampai di malam harinya, Ambika muncul di desa. Sadar dengan kondisi, Ambika bilang sesuatu yang pengen dia utarakan dari lama ke Bahali. Cok, aku udah bilang berkali-kali ya, bersatu kumpul kita lawan malapetaka bareng-bareng, malah pada sombong sendiri-sendiri. Gebleknya lagi kamu malah miara orang yang jadi malapetaka. Oh, kandani angel. Sadar akan banyak nyawa orang yang dalam bahaya, Ambika pun memutuskan melakukan hal gila. Satu-satunya cara untuk mengalahkan kutukan iblis yaitu dengan pengorbanan jiwa yang suci. Ambika merapalkan mantra pengorbanan dengan membakar gelang kutukan bersama dirinya sendiri. Mahabir yang sombong dengan kekuatan barunya langsung menyerang si Ambika. Tapi sekeras apapun dia ngegas, serangannya itu nggak ada yang bisa melukai si Ambika. Di akhir hayatnya, Ambika melemparkan Mahabir sampai ke cengkang. Dan disitulah dia sadar kalau ingin mendapatkan buku ke-9, dia harus menguasai 8 buku terlebih dahulu. Setelahnya, seluruh gelang kutukannya pun sirna berbarengan dengan kematiannya si Ambika. Mendengar ceritanya si Bali, Veda merasa kaget. Dia telah salah menilai ibunya yang mengorbankan diri untuk kedamaian dunia. Karena sudah mendapati fakta yang sebenarnya, Veda langsung pengen mencari buku ke-9 peninggalan ibunya. Dituntun bintang, Veda masuk ke dalam hutan. Sepanjang perjalanan, dia juga dipandu oleh kunang-kunang. Dan sampailah dia di sebuah gua yang tersegel. Setelah memasuki portal, Veda melihat buku yang selama ini diincar oleh Mahabir. Karena putranya telah berhasil menemukan buku itu, arwah Ambika pun bisa lega menuju nirvana. Karena tidak aman buku itu terus berada di sana, Bali meminta si Veda membawa buku itu jangan sampai jatuh ke tangan Mahabir. Di sisi lain, diperlihatkan Mahabir kembali membuat gelang santet, tapi kali ini dalam jumlah yang masif. Kumbh Mela diperlihatkan sebuah festival doa di pinggiran sungai. Orang-orang di sana dikasih gelang santet secara gratis. Rupanya Mahabir ingin menggunakan orang-orang itu sebagai senjatanya agar bisa mendapatkan buku ke-9. Nah, nasib polisi-polisi koplak gimana ya? Asok itu bilang kalau dia itu udah nggak kuat, dia akan menyerah aja. Tapi tiba-tiba ada laporan kalau polisi berhasil melacak Veda dan teman-temannya. Ya ngejar lagi lah. Sialnya pas mau naik kereta, Viba langsung ditodong pistol sama si Raju. Veda dan yang lain juga langsung diborgol dan buku keramat juga disita. Veda berniat menjelaskan kalau dunia ini lagi dalam bahaya, tapi para polisi itu nggak ada yang mau mendengarkan. Di saat yang bersamaan, Mahabir udah menunggu di terowongan kereta. Dia juga langsung membuka portal dan mengaktifkan kutukan Tengeng Salah Tidur. Di saat itu juga, anak buah Mahabir menyerang kereta yang ditumpangi sama si Veda. Ngerasa apa yang dibilang Veda itu benar, Raju membiarkan Veda untuk gelut. Lah, tugas polisi apaan cok, malah warga sipil yang disuruh gelut. Bangkainya dengan trompet telolet-tolelet, Mahabir menghancurkan jembatan kereta. Plus sial tambahan, masinis dan kereta udah disabotase sama anak buahnya Mahabir. Nggak mau mati konyol, Veda berencana menghentikan kereta itu. Tapi gimana caranya coy? Ujuk-ujuk, Asok keluar membawa Mirai dan melemparkannya. Habis itu gimana? Lihat sendiri aja deh ya. Anggap aja masuk akal. Udah nggak sebanyak protes. Pas bener dong berhentinya. Karena udah kepanjangan om cuap-cuap, langsung aja deh duel antara iblis dan dewa. Lah kok langsung pada mental? Karena senjata mereka sama-sama saling ketukar, Mahabir pengen ngeluarin jurus pakai Mirai. Tapi seperti yang Mahayogi bilang, orang jahat nggak akan bisa menggunakan Mirai. Namun walaupun demikian, Mahabir itu masih terlalu kuat untuk si Veda. Bahkan Veda sempat kelempar dari atas jembatan. Ketika semua orang udah pada pasrah, seketika Garuda pun muncul dan menyelamatkan si Veda. Sadar lawannya hebat, Mahabir mengeluarkan semua buku yang sudah dia kuasai dan melancarkan jurus pamungkas. Di saat kepleh-keplehnya itu, Veda berniat mengorbankan diri seperti ibunya agar bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tapi dewa tidak mengizinkan. Seketika hujan pun turun dan membatalkan mantranya si Veda. Nggak cuman itu, tongkat Mirai seketika ngacang sendiri. Veda keinget omongan Mahayogi kalau Veda merupakan cerminan alam semesta dan Mirai itu cerminan dari si Veda. Disitulah keyakinan muncul dan mengubah Mirai menjadi busur panah Dewa Rama. Dengan sekali tarikan panah, tubuh Mahabir pun langsung meledak.
Kekuatan Mirai juga langsung menghapus semua kutukan gelang Mahabir. Dan tamat deh. Bentar, ada yang nyempil dikit. Di suatu tempat diperlihatkan sebuah gudang terbengkalai. Rupanya di dalam ada orang yang sedang membuat emas. Yap, bener, literally ngebuat emas dengan sentuhannya. Dia mengaku sebagai iblis emas. Tak lama datanglah Merpati Pos yang ngasih kabar kalau Mirai sudah terlepas dari segelnya. Dan filmnya pun bersambung ke Mirai 2 dengan musuh Dewa Emas. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan bermilatin.